Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menggelar rapat kerja di Hotel Suita Kota Langgur, Maluku Tenggara, 3–5 Oktober tahun 2024. Rapat kerja yang dihadiri penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono ini mengusung tema, memperkuat pengendalian mengawal pembangunan. Sejalan dengan tugas dan fungsi BPKP, maka tema yang diusung sangat selaras dengan kebutuhan daerah. Patut diakui fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan masih relatif rendah dalam aplikasinya, kata Jasmono pada sambutan pembukaan di Hotel Suita, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi merupakan cara terbaik untuk mewujudkan kinerja pembangunan yang benar-benar berhasil guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendampingan BPKP kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, berbagai temuan menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan anggaran belum optimal. Masalah belum optimalnya perencanaan yang berbasis kinerja. Saya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan dan pendampingan yang sudah dilakukan oleh BPKP kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, berbagai temuan menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan anggaran memang diakui belum optimal, terutama untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini, masalah umum yang terjadi adalah rincian belanja belum secara efektif mampu menjawab output kegiatannya. Belanja yang dirancang dalam kegiatan kurang atau bahkan tidak berkorelasi dengan pencapaian output. Akibatnya belanja tidak benar-benar mampu mendorong pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah konsistensi perencanaan dan penganggaran. Salah satu masalah yang masih sering terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara adalah perencanaan makro daerah yang disusun dalam RKPD tidak diikuti atau belum secara optimal diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran di dalam KUA PPAS dan APBD. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, termasuk terbatasnya kapasitas fiskal yang menyebabkan kebijakan alokasi kadang melenceng dari perencanaan yang ditetapkan. Menurut Jasmono, salah satu masalah yang masih sering terjadi di Malra adalah perencanaan makro daerah yang disusun dalam rencana kerja perangkat daerah, tidak diikuti atau belum secara optimal diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran di kebijakan umum APBD, KUA prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS dan APBD. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Termasuk terbatasnya kapasitas fiskal, yang menyebabkan kebijakan alokasi kadang melenceng dari perencanaan, imbuhnya. Ketiga, masih adanya dominasi kepentingan. Nah, ini memang agak sulit sekali untuk kita hindari. Hal ini masih sering terjadi di mana alokasi anggaran lebih cenderung menyasar ke daerah-daerah atau kelompok yang memberikan dukungan politik, kedekatan dan atau hubungan kekerabatan bukan berdasarkan kebutuhan objektif. Proses seperti ini yang sering mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara real yang ada di daerah. Adapun dari aspek pengawasan kinerja, keterbatasan SDM pengawas masih menjadi persoalan serius. Objek pengawasan yang meningkat dari waktu ke waktu, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM aparatur. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan, kebijakan anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan termasuk pengusulan formasi ASN dan P3K. Jalan-jalan ke kota Mekah, banyak domba di dekat lembah. Rapat kerja BPKP mendapat berkah. Penyelenggaraan pemerintahan Maluku Tenggara menjadi lebih indah.